Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang buka tarot untuk kalian. Dan selalu support channel ini. Dan kesabarannya untuk menunggu karena beberapa hari ini saya tidak bisa secara continue dan teratur memberikan bacaan tarot untuk kalian. Dan hari ini untuk kalian yang Aries dengan judul love story ya, tentang cinta ya. Oke, saya pakai oracle card yang ini terbalik. Ini love oracle card dulu. Kita lihat apakah ini untuk yang single, yang sudah punya seseorang, atau sama-sama. Karena saya akan buka beberapa kartunya. Atau dua-duanya gitu, bukan sama-sama. Aduh, ada yang terbalik. Oke, kita lihat ya. Ambil yang relate dengan kehidupan percintaan kalian aja. Oke. Kenapa banyak? Baiklah. Sudah ada beberapa kartu. Kita lihat. Yeay. 6. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada yang relate dengan kehidupan kalian ya, karena kan orang per orang beda, dan saya harus mengingatkan kalau ini adalah general reading, so mungkin tidak resonate dengan semua orang. Yang pertama ada wedding ring, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Oke, so ini untuk para Aries yang sudah dealing dengan seseorang, bisa sudah solid dengan married dengan seseorang, atau masih ongoing ya, mau gitu, tapi yang jelas yang udah serius dengan seseorang. Oke, yang kedua ada addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Yang ini addiction, ini yang punya hubungan toksik. So untuk kalian para Aries yang hubungannya toksik, mungkin ada bacaan yang untuk kalian juga nanti setelah saya buka kartu tarotnya. Yang ini masih oracle card ya. So yang toksik hubungannya sudah berlalu atau belum, baru sih. Masih bisa sedang dijalani, atau yang memang sudah berakhir tapi masih ngoplok-ngoplok di situ, dalam arti masih belum move on sepenuhnya. Yang selanjutnya ada love call. Someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Oke, yang ini adalah untuk Aries yang jatuh cinta dengan seseorang, atau ada seseorang yang jatuh cinta sama Aries gitu ya. Ada, ini bisa terbolak-balik energinya, bisa dari dia, bisa dari si Aries sendiri. Yang jelas yang ini lagi jatuh cinta, mau itu sudah punya hubungan benar-benar atau masih dalam tahap PDKT ya. Jadi ini juga bisa relate dengan yang tadi tuh, yang marriage tadi ya, karena hubungannya bisa aja ya udah menikah, enggak lah ya, kayaknya kalau yang ini masih dalam tahap pacaran ya. Oke, so yang itu yang sudah solid, sudah punya hubungan engage mungkin, married mungkin. Kalau yang ini hubungannya masih dalam tahap pacaran gitu ya. Pokoknya, atau belum ada hubungan. Pokoknya ada yang jatuh cinta, atau si Ariesnya yang jatuh cinta. Oke, lanjut dengan Paradise. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Oke, ini untuk para Aries yang berada dalam hubungan yang baik. Kalau tadi ada yang toxic, yang ini ada yang baik. Yeah, that's good. Jadi ada bacaan untuk yang toxic, ada yang baik juga ya. Nah, komplit banget karena tiba-tiba kartunya banyak yang keluar ya. Udah saya bacain aja semua. Palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Ini juga untuk kalian yang berada di posisi yang sudah solid ya. Tapi terus kenapa ngintip bacaan tarot? Mungkin ingin tahu ada pesan apa di sini gitu ya, kan bisa aja. Kan tidak, memang mostly beberapa orang atau banyak orang yang lihat tarot tuh kalau lagi ada masalah.
Kalau nggak ada masalah mah ngapain lihat-lihat tarot gitu kan biasanya. Karena biasanya juga yang datang kepada saya untuk personal reading itu yang punya masalah. Kalau yang nggak punya masalah ngapain personal reading gitu ya. Oke. Yang punya masalah pun kadang-kadang saya bilang nggak usah personal reading gitu, dijalanin aja karena ya percuma juga orang tersebut sudah tahu sebenarnya apa yang dialami dia, tapi kadang-kadang tetap kekeh mau personal reading karena ingin punya teman curhat gitu. Kalau di dunia nyata curhat sama orang nanti malah digibahin. Tapi kalau curhat sama orang yang seperti saya gitu kan, bisa saya pembaca tarotnya atau yang lain nggak apa-apa. Itu kan orang-orang yang tidak dia kenal gitu. Jadi mungkin lebih enak dan terbuka untuk ngomonginnya. Oke. Yang selanjutnya nih engagement ring, yang itu wedding, yang ini engage. Oke. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Oke, ini untuk Aries yang sudah punya pasangan dan solid mau menuju ke jenjang yang berikutnya. Jadi sudah engage. Oke, kita buka aja kartunya ya. Saya pakai Reader White Tarot dulu, nanti yang lainnya juga saya buka. Sebentar, saya buka yang terbalik di situ aja ya. Yang lainnya sebentar. Please, thank you. Oke, sebentar ya. Kurang satu. I need one more. Please. Thank you. Tuh, oke, never mind. Baiklah, apa yang terjadi untuk para Aries yang tadi sudah saya sebutin ya, so itu berlaku untuk kalian. Ada Queen of Cups. Oke, dalam hal percintaan kalian itu cukup solid untuk yang memang sudah punya hubungan dengan seseorang yang solid gitu ya. Kemudian apa yang menjadi kendalanya adalah salah satu di antara kalian belum percaya 100% dengan si pasangannya. Kenapa demikian? Saya lihat lagi. Oh, ada yang disembunyiin ya. Ada rahasia yang disembunyikan oleh kalian Aries atau dia yang nyembunyiin ke kalian dan kalian ngerasa nggak gitu sih ya. Nggak gitu karena untuk urusan yang kayak gini kalian para Aries tidak sesensitif misalnya Gemini, Pisces, kemudian siapa lagi ya, Cancer, Virgo, itu yang sensitif biasanya yang lebih peka kalau ada ngerasa pasangannya menyembunyikan sesuatu gitu. So mungkin ini yang disembunyikan oleh pasangannya si Aries tidak mengetahui, tapi cuma ada rasa ketidakpercayaan aja, hubungannya padahal solid, tapi ada hal-hal yang dia belum percaya karena merasa ada hal tersembunyi yang belum diceritakan gitu. Waduh, nanti kalau ngelihat ini langsung ada apa ya? Jangan seuzon lah ya, jangan curiga juga. Tapi maksudnya kalau memang ada hal yang belum klik atau ada hal yang masih ganjel di hati, ya mendingan diomongin aja gitu kan. Kalian para Aries kan straight to the point orangnya kan, nggak pakai drama, nggak pakai baper, nggak pakai muter-muter ya kan. So straight to the point aja tanyain. Seperti kemarin ada yang nanya ke saya, Mbak, bagaimana mengetahui perasaan dia kepada saya? Saya bilang tanya aja. Kadang-kadang tarot hanya menunjukkan bagaimana dia, bagaimana kamu gitu, bagaimana kalian. Tapi perasaan yang sedalam apa itu hanya bisa
benar-benar diketahui oleh orang tersebut yang merasakan gitu, atau orang tersebut yang punya feeling dengan kalian gitu. Jadi nggak bisa exactly atau secara benar-benar akurat 100% terbaca di tarot gitu. Hanya apalagi kalau general reading ya. Kalau personal reading ya mungkin lebih bisa karena terkoneksi dengan kartunya gitu. Cuma waktu kemarin itu orangnya tidak bertanya kepada saya untuk membukakan tarot, hanya bertanya ini orang ini perasaannya gimana sama saya. Susah lu jawabnya kayak gitu ya. Oke, dan tidak bisa dilihat dari tanggal lahir. Kalau itu tanggal lahir itu kepribadian ya. So kartu pertama kalian bilang ada sesuatu hal yang masih mengganjal. So ini untuk semua secara general para Aries di percintaannya solid, tapi ada sesuatu yang masih dipertanyakan gitu. Kemudian ada Ace of Wands yang terbalik. Ini ada beberapa Aries yang merasa agak hopeless. Kenapa ya? Hopeless di bidang percintaannya karena satu dan lain hal. Tentu saja ada permasalahan tentang entah ini tentang si Ariesnya atau dianya, karena bisa terbolak-balik energinya. Tapi menurut saya lebih ke Ariesnya ya. Ada yang ngerasa mau ngelanjutin juga susah. Oke, mungkin ini untuk yang toxic relationship. Mau melanjutkan juga susah karena bagaimana mau lanjutin kalau masih belum ada kepercayaan gitu kali ya. Oke. Masih ada keraguan-raguan. Ada Temperance, masih ada yang mempertimbangkan apakah ini harus diteruskan atau enggak. Buat saya sih kartu yang lainnya cukup solid. Walaupun untuk ke jenjang berikutnya, untuk beberapa dari kalian itu masih agak jalannya masih berliku gitu ya. Jadi masih, nanti saya buka kartu selanjutnya. Tapi kalau kalian mempertimbangkan untuk berhenti, coba saya lihat. Ya jangan dulu sih sebenarnya. Kenapa? Saya masih lihat ada kartu The Emperor dan ini adalah kartu kalian ya. Ini adalah kartunya Aries. So sebenarnya masih ada harapan untuk melanjutkan, tentu dengan catatan itu bukan third party situation atau toxic relationship ya. Karena tadi ada di kartu yang kecil-kecil itu, kartu Love Oracle cardnya ada yang toxic. Jadi kalau memang dipertimbangkan untuk diteruskan atau tidak, ya menurut saya kalau selama itu tidak toxic atau bukan third party situation, silahkan dilanjutkan. Cuma yang patut diwaspadai adalah di perjalanan hubungan percintaan ini ada memang, karena tadi ada yang sesuatu yang disembunyikan. Tentu suatu hari begitu itu reveal, begitu itu ketahuan gitu, itu pasti akan jadi hal yang cukup mungkin bikin kaget atau mungkin bikin lebih tidak percaya lagi, bisa aja jadi kayak gitu ya. So bersiap aja sebenarnya. Komunikasi itu yang paling penting. Dikomunikasikan apapun itu. Kalaupun kalian yang masih menyembunyikan sesuatu, ya menurut saya nggak perlu disembunyikan. Kalau memang kalian udah sama dia dan percaya bersama dia kalian bisa sama-sama, kenapa harus diumpetin gitu? Takut dia tidak bisa terima. Come on, kalau suatu hari ketahuan gimana? Lebih parah kan? So lebih baik dikomunikasikan. Oke, lanjut dengan kartu yang selanjutnya. Ada di bawah Queen of Cups, ada Three of Pentacles. Ini bilang bahwa hubungan ini cukup berharga untuk kalian pertahankan gitu ya. Sekali lagi bukan yang toxic dong atau yang third party situation. Dan permasalahannya ada di salah satu di antara kalian. Strongly message untuk yang Aries.
kalian suka lupa bahwa hubungan ini sangat berharga. Suka lupa, jadi take it for granted. Suka lupa bahwa sebenarnya yang kalian punya ini luar biasa dan mungkin orang lain yang lihat envy gitu atau ngerasa cemburu dalam tanda kutip ya. Envy itu kayak, duh kok itu relationship goal banget gitu, sementara si kaliannya doesn't care gitu, kayak biasa aja tuh gitu. Nah, so kadang-kadang hal tersebut memang bikin masalah karena mungkin pasangan kalian ngerasa kok tidak dihargai atau bagaimana gitu ya. So pesannya untuk Aries, hargailah hubungan kalian, treasure hubungan kalian, karena kalian tidak tahu seberapa pentingnya itu, seberapa berharganya itu, dan jangan take it for granted ya. Oke. Di bawah Ace of Wands yang terbalik ada Seven of Pentacles. Oke. Untuk kalian yang sudah mengusahakan mati-matian hubungan ini, dua-duanya harusnya ya. Kalau sendirian ada capek sendiri nanti nggak akan berhasil. Karena hubungan itu dua orang, usahanya harus dua orang tentu saja. Oke. So untuk kalian yang sudah berusaha mati-matian untuk ini, apakah akan ada hasilnya di kemudian hari? Ada. Walaupun kalian masih meragukan itu, ada keraguan di situ, ada rasa hopeless di situ. Tapi bagaimanapun, apapun usaha kalian, sekecil apapun usahanya itu sebenarnya berarti loh. Jadi nggak usah berpikir, aduh ini nanti bagaimana gitu. Diusahakan aja terus ya, Aries. Dan yang selanjutnya seperti yang saya bilang, ini adalah kartu kalian, The Emperor, dan ini ada di The Temperance. So siapa yang harus memutuskan? Ya Aries. Kalau Ariesnya perempuan harus memutuskan juga, bisa nggak, ini nggak bicara tentang gender. Maksudnya keraguan itu kan ada di Aries. So Aries yang memutuskan, terserah itu cewek atau cowok, nggak peduli, pokoknya Aries yang harus memutuskan gitu. Keputusan tentu saja harus dari kedua belah pihak yang bicara ya. Tapi kalau masih bimbang terus ya nanti susah terusannya. Sorry ya, saya serak pagi-pagi start. Oke. Lanjut dengan kartu yang di bawah ini, ada Ten of Cups yang terbalik. Ini yang saya bilang masih harus diusahakan. Karena untuk kalian yang belum sampai ke jenjang berikutnya, misalnya engagement atau wedding, ini memang belum sampai ke situ, masih harus diusahakan. Kendalanya di mana? Coba saya lihat. Kendalanya dari keluarga, bisa dari sekitar juga bisa. Kalau keluarga itu mungkin belum ada restu. Kalau dari sekitar tuh mungkin pekerjaannya yang masih mengikat. Jadi belum bisa untuk diteruskan. Cuma itu aja sih kendalanya ya. Tapi kan saya bilang tadi, kalau hubungan ini cukup solid untuk diteruskan, why not? Ya, tapi memang jalan untuk ke situ masih agak rumit dan masih agak panjang. Karena lihat, ini ada Ten of Cups terbalik. Yang selanjutnya Six of Wands juga terbalik. So, masih belum ada keriaan, belum ada sesuatu hal yang bisa di depan sana tuh solid gitu. Terus jenjang berikutnya gitu belum sampai ke situ. Oke, masih harus nunggu. Dan yang selanjutnya juga ada King of Swords dan Four of Wands yang terbalik. So kalau kayak gini, ini merit engagement sih. Oke. So ini terbalik masih. Dan ini kendalanya memang bisa dari keluarga, misalnya ayah, ibu gitu ya, yang belum setuju, tapi bisa juga yang di luar itu gitu, kayak di beberapa suku mungkin yang berperan di dalam kehidupannya tuh bukan bapak ibu, tapi misalnya paman
tante gitu ya, orang-orang yang dituakan di keluarga, dan itu masih mengganjal di situ gitu. Dan ini juga mungkin memang beberapa dari kalian yang dealing dengan seseorang itu, mungkin bukan si Ariesnya itu, memiliki kendala di keluarganya gitu. Itu kalau memang di sisi keluarga. Di sisi yang kedua adalah di pekerjaannya. Ada yang memang punya tanggung jawab besar mungkin, jadi belum bisa memutuskan untuk meneruskan hubungan ini ke jenjang berikutnya karena waktunya yang susah gitu. Dan apakah itu nanti akan bisa terjadi kalau kalian kekeh, kalau kalian mau mengusahakan itu lebih lagi, bisa aja. Oke, saya buka beberapa kartu lagi aja dari Witches Tarot, apalagi pesannya. Sebentar, ada yang jatuh. Yang jatuh adalah The Magician yang terbalik. Iya, kayaknya memang mengekspresikan kalian banget gitu, yang hopeless tadi ya. Oke. King of Pentacles. Kendalanya juga mungkin keuangan, ya, masih harus diusahakan. Dan apakah itu berhasil? Let me see. Masih agak jauh perjalanannya. Jadi kalau memang kendalanya adalah untuk bisa sama-sama karena ada kendala karir, bisnis, dan keuangan, ya di situ. Tapi ini posisinya bagus sih sebenarnya. Jadi kalau masih mau diusahakan ya masih bisa. Ini posisinya positif, bukan negatif. Negatifnya justru dari pikiran gitu. Oke. Ada The Hermit yang terbalik, ada The Star yang terbalik. Oke, The Hermit yang terbalik itu bilang memang ada hal-hal tersembunyi yang belum reveal, yang belum terungkap gitu. Jadi ya kalau kalian yang nyimpen, ya udah kalian dong yang buka, ya kan. Kalau kalian tahu dia yang nyimpen, ya komunikasikan aja daripada nanti jadi curiga-curigaan gitu. The Star-nya masih terbalik karena untuk future memang masih agak gelap, abu-abu gitu ya. Dan beberapa dari kalian ngerasa ini mau dibawa kemana sih, masa depannya kok nggak kelihatan ya. Oke, memang masih seperti itu. Tapi ya seperti yang saya bilang, kalau kalian kekeh untuk melanjutin itu, kalau kalian kekeh untuk mau mengusahakan ini sama-sama, ya udah. Permasalahannya adalah sorry to say, maaf, memang udah dari sananya sih. Aries itu orangnya kekeh banget dan maunya sendiri gitu. Jadi kayak untuk kerjasama, bahkan untuk bersama partnernya itu agak sulit terima masukan aja, jangan protes ya. Itu udah dari sananya, terbentuk dari sananya. Jadi kan kalian juga nggak bisa milih mau lahir di bulan apa, di tanggal apa, dan itu yang membentuk kalian seperti itu gitu. Dan yang terutama di sini, yang menurut kalian ini adalah karena keuangan, itu sebenarnya enggak. Yang sebenarnya adalah komunikasi yang menjadi hambatan gitu. Dan komunikasi itu yang mungkin mempengaruhi hubungan kalian. Kalaupun komunikasi itu adalah bersama orang tua yang belum memberikan restu misalnya, ya gimana kalian meyakinkan aja gitu. Kalau kalian sendiri nggak yakin, gimana kalian mau meyakinkan orang lain gitu loh. Oke. Ada Six of Swords sih, masih perjalanannya masih bisa dilanjutkan karena memang masih harus dilanjutkan kalau mau berhasil. Kalau mau give up gimana, itu lain cerita ya. Oke. Tadi ingat nggak yang di Oracle card pertama tuh ada yang break up nggak? Kayaknya nggak ada yang break up ya. Coba saya intip lagi. Nggak ada yang break up, nggak ada yang putus. Jadi ya
Sebenarnya kalau mau diterusin, kalau mau dijalanin, nggak apa-apa. Susah, nggak segampang itu. Tapi ini masih di posisi yang positif, so masih bisa dijalanin. Ingat, ini bukan soal keuangan atau material things ya, tapi gimana mindset kalian aja dan komunikasi kalian yang belum nyambung dengan orang-orang yang memang memiliki memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hubungan kalian. Ya seperti tadi contohnya, misalnya orang tua atau orang yang dituakan gitu. Itu contoh aja, tapi di beberapa kasus ada yang lain lagi tentu saja. Oke, Five of Pentacles. Setiap kali ada five selalu ada halangan. Ini yang saya bilang tadi, menurut kalian halangannya adalah keuangan, but itu bisa diusahakan karena ada King of Pentacles, itu masih bisa diusahakan. Kalaupun masih ada halangan di sini, itu bukan alasan untuk selesai gitu. Dan bukan itu masalahnya yang seperti kalian pikirkan. Yang disembunyikan itu adalah hal lain, dan itu perlu komunikasi di antara kalian berdua untuk tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh dia gitu. Ini kalau kasusnya dia yang menyembunyikan sesuatu, karena dari tadi itu yang terbaca di kartu-kartu pertama ya. Oke, dan ini The Magician yang terbalik yang tadi jatuh itu, ini berpikir bahwa there is no hope gitu, and everything is impossible gitu, impossible untuk dilanjutkan, impossible untuk ditingkatkan ke jenjang berikutnya dan lain-lain. Cuma saya mau bilang nggak bisa begitu ya. Oke, kalau ini kartunya dalam posisi positif, seneng deh ya. Oh ya, ini bagus sekali, bla bla bla. Terus kalau dalam posisi yang begini, it's no hope ya. Kalau kalian berpikir bahwa udah nggak ada hope lagi, udah nggak ada harapan lagi, dan it's berhenti dong sampai di situ. Kalau itu yang kalian mau, dan ya free will juga sih, terserah kalian. Cuma kalau bertanya apakah patut atau pantas untuk diusahakan dilanjutkan, saya masih bilang masih bisa untuk dilanjutkan. Ya apapun itu masih tetap bisa dikomunikasikan gitu loh. Karena nggak ada komunikasi yang macet di sini. Even King of Sword-nya aja masih dalam posisi yang bagus, dan itu kalian tuh King of Sword. Ya cuma itu yang jadi kendala, kenapa hubungannya tidak bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Oke, saya buka Good Tarot ya. Untuk apa yang kalian tanyakan, silakan tanyakan. Jawabannya harus yang iya atau tidak ya, karena cuma itu yang bisa terjawab di di kartu yang seperti ini ya. Iya atau tidak, saya jawab. Oke. Kalau itu sudah 3, bisa menjawab. Coba. Yeay, 4. Ya atau tidak jawabannya? No. Untuk kali ini jawabannya no, apapun pertanyaan kalian. Oke. Sekali lagi jawaban no bukan berarti sesuatu yang buruk, karena mungkin tertunda aja dan waktunya bukan waktunya manusia masalahnya, ya kan? So ditunggu aja, oke? Mungkin nanti ada pencerahan gitu. Oke, saya buka oracle card selanjutnya. Oke, love. Oh, Whisper of Love ya. Yang ini Whisper of Love. Untuk penutup. I need to. 1. And 1 more. 2. Kenapa terbalik semua? Oke. Demonstrate love. Mengungkapkan cinta. Find out what is important to those you love and act on it. Oke. Temukan apa yang penting untuk orang yang kalian cintai itu, dan berlakulah seperti itu gitu.
See? Komunikasikan. Kalau kalian tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka, so kalian harus punya ada rasa untuk ngikutin itu gitu. Mungkin kalian harus, apaan sih dia drama banget, so please jangan berpikir seperti itu gitu loh. Mungkin memang itu cara dia untuk mencintai kalian dengan seperti itu. Nggak bisa exactly seperti yang kalian mau. Oke, lanjut dengan spend quality time together. Quality time bersama dia ya. Listen and talk to each other. Nah, listen and talk to each other. Dari tadi saya bilang apa? Komunikasi kan? Beneran kartunya bilang sebelum ini dibuka kan, yang tadi juga saya sudah bilang. Ini tentang komunikasi kalian dan dia. Kalaupun kalian merasa masih ada yang dia sembunyikan atau yang kalian sembunyikan tidak mau kalian ungkapkan, dan komunikasi itu sangat penting. Listen and talk to each other. Kadang-kadang itu yang terlupa untuk dilakukan, ya. Karena sudah terbiasa, jadi komunikasi yang deep, yang benar-benar mendengarkan. Mendengarkan di bahasa Indonesia cuma satu, mendengarkan. Tapi kalau di bahasa Inggris ada hear, ada listen, itu beda. Hear cuma dengar doang, tapi listen itu mendengarkan dengan perhatian. Nah, itu mungkin yang terlupa di perjalanan cintanya Aries kali ini, ya. Oke, sekian aja bacaannya. Terima kasih sampai sejauh ini sudah support channel ini. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya, di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.